Jujur deh, grammar bahasa Inggris itu kadang bikin pusing kan? Rasanya kok rumit dan banyak banget aturannya. Nah, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah total cara pandang itu. Anggap aja kita lagi jalan-jalan santai, melihat grammar bukan sebagai aturan yang kaku, tapi sebagai alat bantu yang simple banget buat bikin kita makin pede ngomong. Yuk, kita mulai. Sering nggak sih ngerasa gini? Kosakata di kepala udah banyak, tapi pas mau dirangkai jadi kalimat, kok jadi berantakan ya? Bingung mulai dari mana? Tenang. Kamu nggak sendirian kok. Ini masalah super umum. Dan solusinya ternyata jauh lebih sederhana dari yang kita bayangin. Nah, ini dia kuncinya. Coba deh buang jauh-jauh pikiran kalau grammar itu buku aturan yang tebal dan nyebelin. Anggap aja grammar itu kayak GPS buat ide-ide kamu. Tujuannya cuma satu, mastiin pesan yang mau kamu sampaikan itu nyampe ke tujuan. Kepikiran orang lain dengan rute yang paling jelas, paling cepat, dan pastinya nggak pakai nyasar. Oke, perhentian pertama kita mulai dari fondasinya dulu, yaitu kata-kata. Sama kayak rumah yang butuh batu bata, setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu dibangun dari beberapa jenis kata kunci. Yuk, kita kenalan sama batu batanya. Sebenarnya, totalnya itu ada 8 jenis kata utama, atau yang biasa disebut parts of speech. Tapi, tunggu dulu, jangan panik. Kita nggak akan bahas semuanya sampai pusing. Kita cuma bakal fokus ke 3 pemain utama yang jadi dasar dari hampir semua kalimat yang pengen kamu buat. Pertama, ada yang namanya noun, atau gampangnya, kata benda. Ini tuh label atau nama buat apa aja. Siapa, misalnya teacher. Di mana, school. Apa, book. Bahkan sesuatu yang nggak kelihatan, kayak ide, contohnya happiness. Anggap aja noun ini adalah tokoh utama dalam cerita di setiap kalimat kamu. Nah, kalau noun itu tokohnya, verb ini aksinya. Verb adalah mesin penggerak di setiap kalimat. Kata inilah yang nunjukin apa yang lagi dilakuin, misalnya makan, lari, atau belajar. Tanpa verb, tokoh utama kita cuma diam aja. Ceritanya nggak bakal jalan kemana-mana. Oke, sekarang kita udah punya tokoh, noun, dan aksinya, verb. Terus gimana biar ceritanya makin seru? Nah, disinilah adjective masuk. Kata sifat ini tugasnya ngasih warna dan detail. Jadi bukan cuma a house, tapi a big house. Bukan cuma a person, tapi a smart person. Adjective ini yang bikin dunia di dalam kalimat kita jadi lebih hidup dan menarik. Jenis kata yang lain gimana? Anggap aja mereka ini tim pendukungnya. Ada pronoun buat ganti nama biar nggak diulang-ulang. Ada adverb buat ngejelasin aksinya. Terus ada preposition dan conjunction yang tugasnya kayak lem. Nyambungin semua bagian biar jadi satu kalimat yang utuh dan enak dibaca. Oke, batu batanya udah siap semua. Sekarang waktunya kita intip cetak biru atau blueprintnya. Gimana sih cara nyusunnya biar jadi bangunan kalimat yang kokoh dan benar? Dan inilah rumus saktinya. Subjek, verb, object, atau disingkat SVO. Ini adalah kerangka dasar dari banyak banget kalimat dalam bahasa Inggris. Logikanya gampang. Siapa yang ngelakuin, itu subjek. Mereka ngapain, itu verb. Terus kena ke siapa atau apa, itu objek. Contoh, she, eats, and apple. Tuh kan, simple banget polanya. Sekarang, kita sampai di perhentian terakhir. Dan ini bagian yang paling seru menurut saya. Tenses. Jangan lihat namanya yang kayaknya ribet ya. Anggap aja ini tuh mesin waktu buat kalimat kamu. Alat canggih yang bisa bawa kalimatmu ke masa lalu, masa kini, atau masa depan. Sebenarnya inti dari tenses itu simple banget. Fungsinya cuma satu. Ngasih tahu kapan sebuah kejadian itu berlangsung. Apakah kejadiannya udah lewat, atau lagi terjadi sekarang, atau baru akan terjadi nanti. Udah, sesederhana itu aja. Coba deh perhatiin. Keren dan efisien banget kan sistemnya? Buat loncat dari satu waktu ke waktu lain, kita cuma perlu ganti satu kata aja, verbnya. Kata eats di masa sekarang berubah jadi ate kalau ceritanya di masa lalu, dan tinggal tambah will eat buat masa depan. Subjek dan objeknya tetap sama. Praktis banget kan? Oke, tur singkat kita udah selesai nih. Coba kita lihat lagi. Kita nggak cuma belajar aturan-aturan yang ngebosenin, tapi kita udah berhasil ngerakit sendiri sebuah toolkit atau seperangkat alat komunikasi yang simple tapi powerful banget. Jadi intinya apa? Gampang. Ingat aja 3 langkah ini setiap kali mau bikin kalimat. 1. Pilih batu bata yang pas, yaitu kata-katanya. 2. Susun pakai cetak biru, SVO. Dan yang ketiga, atur mesin waktunya dengan ngubah verbnya. Udah, itu aja modal utamanya. Jadi, ingat ya, grammar itu bukan ujian yang harus ditakuti. Anggap aja ini kotak perkakas buat kamu ngebangun ide-ide kamu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, duh aku bisa nggak ya? Tapi,
Oke, alat mana nih yang mau aku pakai duluan buat bikin kalimat keren? Selamat mencoba dan berkreasi.